Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi ya di channel Bu Laili. Sekarang kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1. Tematik judulnya udara bersih bagi kesehatan. Yang kita pelajari adalah materi IPS, jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Oke, yuk kita lihat. Sumber daya alam bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ya, sumber daya digunakan dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan untuk memenuhi suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan ekonomi itu bisa berupa pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, industri, perdagangan, pertambangan, dan kehutanan. Sekarang kita bahas pertanian. Kegiatan ekonomi pedesaan yang memanfaatkan tanah itu namanya pertanian. Nah, pertanian itu selain yang di sawah juga ada di tepi laut, namanya pertanian garam. Oke, apa aja sih hasil pertanian itu? Hasil pertanian itu pertama adalah makanan pokok, ya, berupa singkong, ketela, jagung, nasi, beras atau gandum. Kemudian hasil pertanian itu berupa sayur mayur. Dan yang terakhir, hasil pertanian itu berupa buah-buahan. Profesi dalam bidang pertanian itu disebut petani. Kemudian perikanan. Perikanan ini memanfaatkan sumber daya air. Apa aja sih sumber daya air? Ada laut, ada sungai, ada danau. Ya, orang yang bekerja mencari ikan namanya nelayan. Berikutnya peternakan. Peternakan memanfaatkan sumber daya alam, tumbuhan, air, dan tanah. Nah, peternakan itu berupa apa ya? Oh, berupa peternakan unggas, kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Namun banyak lagi peternakan yang lainnya, ada peternakan lele dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil ternak itu disebut dengan sumber daya hewani. Orang yang beternak kita sebut dengan peternak. Itu adalah nama profesi untuk bidang peternakan. Kerajinan. Nah, kerajinan ini mengolah sumber daya alam. Misalnya nih, tanah dijadikan gerabah, bambu dijadikan keranjang, kulit sapi dijadikan wayang. Orang yang bekerja di bidang kerajinan disebut pengrajin. Industri. Nah, industri ini membutuhkan sumber daya alam hewan, tumbuhan, dan hasil tambang. Misalnya mika untuk pembuatan kaca, minyak mentah untuk membuat cat dan kosmetik. Industri itu berupa industri makanan dan minuman, kemudian ada industri pengolahan kulit, ada juga industri pakaian, dan ada industri yang lainnya. Jadi industri itu adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, orang yang bekerja di industri itu disebut karyawan. Oke, berikutnya perdagangan. Perdagangan membutuhkan sumber daya alam, hewan, tumbuhan, dan hasil tambang. Perdagangan itu bisa berupa bahan baku, juga bisa berupa bahan jadi. Nah, orang yang berdagang tentu saja disebut pedagang. Pertambangan. Nah, pertambangan itu ada 3. Ada bahan tambang mineral logam, ada bahan tambang mineral non logam, dan satu lagi adalah bahan tambang sumber energi.
Contoh perusahaan pertambangan ada PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, PT Chevron Pacific, PT Indonesia. Orang yang melakukan pertambangan disebut penambang. Kehutanan. Nah, hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon liar. Hasil hutan itu dipakai untuk pembuatan rumah, pembuatan perabot rumah tangga. Kemudian hasil hutan di Indonesia diantaranya ada kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. Hutan Indonesia kini semakin sempit, maka tugas kamu sebagai generasi penerus adalah melestarikan hutan. Caranya dengan menghijaukan hutan, menanam kembali pohon-pohon di hutan-hutan yang sudah gundul. Oke. Nah, orang yang bekerja di hutan itu bisa juga disebut sebagai penambang hutan. Kemudian kita akan beralih ke jenis usaha di bidang jasa. Ya, jasa adalah jenis usaha yang kegiatannya menitik beratkan pada pelayanan terhadap konsumen. Siapa itu konsumen? Konsumen adalah yang memakai barang. Kegiatan yang termasuk usaha di bidang jasa antara lain perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, bank pengacara, bengkel, warung telekomunikasi, persewaan komputer, dan warung internet. Nah, seseorang kalau sudah memberikan jasa maka dia akan menerima imbalan. Biasanya imbalan itu berupa uang. Apa aja jenis pekerjaan di bidang jasa? Ada guru, dokter, arsitek, montir, karyawan, dan tukang ojek. Oke, sekarang latihan. Latihan ini ada di halaman 33 sampai 35. Tapi kita bahas ya, Nak, bersama-sama. Tetap kamu harus tulis di buku paket kamu agar kamu lebih paham. Oke, ini adalah contoh dari usaha keluarga yang dilakukan oleh teman kamu. Misalnya nomor 1 namanya Edo. Edo itu usaha keluarganya ada yang bekerja sebagai dokter, maka usahanya di bidang jasa. Manfaatnya apa? Untuk pelayanan kesehatan. Kemudian ada teman kamu misalnya namanya Irfan. Irfan itu orang tuanya misalnya pedagang, maka dia usahanya di bidang jasa. Manfaatnya apa? Menyalurkan kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian ada teman kamu lagi namanya Vivi. Nah, Vivi ini misalnya ibunya guru, maka usaha keluarganya itu di bidang jasa. Manfaatnya apa? Pelayanan pendidikan. Ada lagi misalnya teman kamu namanya Ujang. Ujang itu ayahnya misalnya peternak, maka dia usahanya di bidang barang, pengadaan barang. Manfaatnya mencukupi kebutuhan hidup masyarakat. Oke, anak-anakku, kita sudahi dulu pelajaran IPS untuk subtema 1, tema 2. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.